Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pak Ketua Pemuda, Pak Kadus, Pak RT yang saya hormati, yang saya banggakan, ibu-ibu baik kader tiap-tiap desa, wabil khusus kader Partai Demokrat, dan Om Paul alias Pak Astahri dan Kak Iwan selaku pimpinan Partai Demokrat di wilayah Kecamatan Carita tentunya. Pada kesempatan ini Sabtu 12 Februari 2022, saya baru sempat datang ke tempat ini, wabil khusus ke tempat tadi yang kita jenguk bersama-sama. Katakanlah orang tua yang sebatang kara dalam keadaan pasca gempa, tentu walau bagaimanapun menjadi perhatian kita bersama. Karena apa? Karena pada saat gempa kemarin banyak yang dilakukan oleh orang-orang kalau dikaitkan dengan istilah jauh panggang dari api. Kenapa saya katakan jauh panggang dari api? Ini bukan korban bencana banjir yang tidak bisa kemana-mana, ini gempa. Rumah yang tidak mampu, ada yang roboh, ada yang retak dan sebagainya. Yang tentu rumah orang-orang yang tidak mampu, yang retak, gentengnya jatuh, pecah, itu bukan diganti dengan sarimi, tapi minimal bagi yang seperti tadi kita lakukan, berikan buat beli paku dan sebagainya. Ini mudah-mudahan adalah langkah yang ke depan bisa ditiru oleh semua kalangan. Kita hanya memberikan contoh saja karena bersifat personal, bersifat pribadi, bukan bersifat atas nama pemerintah. Kalaupun saya sebagai anggota DPR Provinsi Banten, tapi apa yang saya lakukan ini adalah atas inisiatif sendiri. Uang sendiri, bukan uang APBD. Dan tentu sekarang saya sebagai anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Demokrat, sekaligus sebagai Ketua DPC Partai Demokrat, turun langsung ke masyarakat ini atas inisiatif sendiri. Dan tentu saya punya kewajiban untuk menyampaikan salam hormat dari Pak SBY selaku pendiri Partai Demokrat dan pernah menjadi 2 periode Presiden Republik Indonesia. Pada kesempatan ini ketumnya adalah Mas AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, putranya Pak SBY. Insya Allah dia menjadi pewaris baik dalam, kalau kata Islam, dalam akhlak, dalam perilaku lainnya, mental dan sebagainya. Insya Allah akan baik dan lebih baik bersama kita demi kepentingan rakyat. Kita doakan Mas AHY bisa jadi calon presiden di 2024 dan mudah-mudahan bisa menjadi presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Begitu pula saya, Yoyon Sujana. Alhamdulillah hari ini sudah periode kedua menjadi anggota DPR di Provinsi Banten. Sejak saya menjadi kepala desa 16 tahun lamanya, 2010 saya nyalon bupati, kalah oleh Pak Erwan. Tapi kalau kata istilah keren bukan kalah, keberhasilannya tertunda. Karena ada istilah keberhasilan yang tertunda, mudah-mudahan wabil khusus di Carita ini Om Paul, Kak Iwan, dan sekarang ada Pak Ketua Pemuda, ada Pak RT, Pak Humas, dan semua insya Allah mantan-mantan kepala desa di Kabupaten Pandeglang ini, teman saya, angkatan saya, sampai sekarang lebih banyak ketimbang kepala desa yang jadi. Yang jadi hanya 326, tapi mantan kepala desa di Pandeglang ini lebih dari 1.500. Karena satu desa ada yang 3 mantannya, ada yang 4 mantannya, ada memang yang masih menjabat karena memang mantannya sudah almarhum atau almarhumah. Kenapa saya katakan almarhum almarhumah? Karena memang ada mantan kepala desa yang perempuan pun juga sudah almarhumah. Seperti Teh Haji Eno, istrinya Pak JB,
ibunya Neng Dian. Itu teman saya, kepala desa. Saya dulu termuda se-Jawa Barat. Karena umur 26 tahun saya sudah menjadi kepala desa. Dan menjabat 16 tahun. Sekarang menjadi anggota DPR sudah kurang lebih 8 tahun. Jadi usia pengabdian kepada bangsa, kepada negara, kepada rakyat sudah lebih dari 20 tahun. Dan disitulah kira-kira pahit manisnya yang saya alami terkait dengan bagaimana cara mengatasi masyarakat dan bagaimana cara mensejahterakan masyarakat. Insya Allah saya akan bersama-sama dengan rakyat untuk membuktikan bagaimana semuanya ini bisa merasakan terkait dengan pemerataan pembangunan. Karena itu saya banyak ngobrol di amben-amben, di kampung-kampung, di pangkalan ojek, bahkan di tukang beca. Pak, katanya Pandeglang Berkah ini bukan mereka saja, nggak buat masyarakat. Nah, karena kita mah ya belum mendapatkan keberkahan, hidup juga susah. Apalagi seperti tadi rumahnya roboh juga tidak mampu untuk membangun sendiri. Dan pemerintah juga belum begitu perhatian, sehingga membutuhkan perhatian kita semua. Karena memang tagline Pandeglang Berkah ini dianggap tidak berpihak kepada semua masyarakat, maka saya pada tanggal 2 bulan 2 sekarang kemarin 2022 berpikir dan saya beristikharah bahwa saya mengganti tagline Pandeglang nanti 2024, tapi sudah digaungkan dari sekarang, Pandeglang Berjaya. Pandeglang Berjaya itu kepanjangan dari Pandeglang Berkah, Maju, dan rakyatnya sejahtera. Karena kata mayoritas masyarakat, kalau Pandeglang Berkah saja tidak untuk semua, tapi hanya untuk segelintir kelompok-kelompok tertentu saja. Nah, saya ditanya, itu masih pakai berkah? Keberkah, kalimat berkah itu punya Tuhan, punya Allah, bukan punya mereka. Makanya Pandeglang Berjaya, Pandeglang Berkah, Maju, dan rakyatnya sejahtera. Insya Allah kita semua akan sejahtera. Saya tidak janjian tadi dengan Pak Ustadz Asep yang masih keturunan Syekh Hussein. Tapi begitu turun dari mobil, mau sholat dohor di situ, langsung dia teriak, Pak Yoyon ya? Iya, saya bilang. Saya katanya waktu istighosah kemarin tidak hadir. Tapi dengar, saya sangat menyayangkan gak ketemu Pak Yoyon. Dan alhamdulillah katanya sekarang ketemu. Pak Yoyon mau kemana ini? Saya bilang mau ke Om Paul, tapi mau sholat dohor dulu. Kalau berkenan katanya habis sholat kita jarah. Saya mau dan tolong dipandu. Alhamdulillah tadi jarah dengan Pak Ustadz Asep yang begitu panjang sehingga kami agak lama di sana. Mungkin Om Paul dan ibu-ibu juga udah kesel nunggu di sini karena kita lama di sana tadi. Alhamdulillah kami keluarga berziarah di situ dipandu oleh Pak Ustadz Asep yang notabene masih cucu almarhum Kiai Haji atau Abuya Muhammad Hussein, yang dikenal oleh seluruh kalangan bahwa berkah masjid itu sedahsyat apapun, ada banjir dan sebagainya masih dapat terselamatkan dan tidak tersentuh. Mudah-mudahan itu adalah tugu pondasi buat kita semua, sehingga saya berharap kepada kader-kader keluarga besar semakin meningkatkan kewaspadaan, ketakwaan, dan kebaikan kepada seluruh, wabil khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang saya sampaikan. Pak RT, Pak Kadus, Pak Ketua Pemuda, salam hormat saya kepada Pak Kepala Desa. Insya Allah nanti kita agendakan yang formal untuk bertemu di acara yang lain. Demikian saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.